Namaku Rania, aku seorang relawan sosial yang sering berpindah tempat membantu anak-anak di desa terpencil. Tapi tempat terakhir yang kudatangi membuat hidupku tak pernah sama lagi. Itu terjadi pada awal ke 2023. Aku mendapat undangan dari sebuah yayasan misterius bernama Harapan Senja katanya. Mereka punya panti asuhan tersembunyi di kaki Gunung Papandayan, Garut. Tidak ada peta, tidak ada foto bangunan, hanya koordinat dan satu catatan kecil. Datanglah saat matahari terbenam. Jangan pernah datang saat terang. Anak-anak kami tidak suka cahaya. Aku pikir ini semacam ritual tradisional, mungkin adat daerah. Jadi aku tetap pergi. Perjalanan ke lokasi aneh. Sopir ojek yang mengantarku menolak masuk ke jalur terakhir. Dia hanya berkata, "Saya cuma bisa antar sampai sini, Mbak. Kalau sudah malam dan masih di atas, mereka bisa ikut pulang." Aku harus jalan kaki sekitar 1 kilometer. Yang aneh, di sepanjang jalan tidak ada suara binatang, tidak ada jangkrik, tidak ada angin, seperti dunia yang membeku. Dan tepat saat matahari menghilang, aku melihat sebuah bangunan kayu tua, tinggi dan sempit seperti menara jam. Tapi tidak ada jam, hanya lonceng tua menggantung yang berbunyi sendiri. Teng, teng, teng. Saat aku masuk, anak-anak mulai bermunculan dari lorong-lorong gelap, tapi wajah mereka semua ditutupi kain putih, seperti mayat. Mereka tertawa, menyanyi lagu anak-anak, tapi suaranya seperti kaset rusak. Balonku ada 5, 2, meletup, lan. Aku panik, tapi entah kenapa, kakiku tidak bisa bergerak. Seorang ibu pengurus datang, wanita tua berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat. Ia berkata, "Terima kasih sudah datang." Anak-anak ini menunggu ibu mereka. Aku mencoba bertanya kenapa wajah mereka ditutup kain, tapi dia hanya menjawab, "Karena mereka tidak pernah sempat punya wajah." Mereka semua, anak-anak yang gagal dilahirkan, gugur, 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 tapi ditampung di sini agar tidak membusuk di antara dua dunia. Aku ingin keluar, tapi setiap pintu menuju tempat yang sama. Setiap lorong berputar. Aku bertemu anak-anak dengan nama aneh. Selasa, yang katanya digugurkan hari Selasa. 4 bulan, karena usianya cuma 4 bulan dalam kandungan. Yang tak diinginkan, yang selalu bisikan, "Aku ingin punya ibu, aku ingin punya ibu, aku ingin punya ibu." Mereka mulai mengelilingiku, tangan-tangan kecil meraihku. Dan saat aku melihat ke cermin, wajahku berubah menjadi kain putih seperti mereka. Wanita tua itu datang lagi, berbisik, "Sebenarnya, kamu juga ibu dari salah satu mereka, bukan?" Dan di antara anak-anak itu, ada satu yang berdiri, menunjuk padaku. "Namaku Raka, aku. Dulu kamu buang di kamar mandi sekolah. Ingat?" Aku pingsan. Ingatanku memutar kejadian yang sudah lama aku lupakan. Saat SMA, aku pernah hamil tanpa siapapun tahu, dan aku buang janin itu ke kloset sekolah. Aku terbangun di tempat tidur, tapi bukan di rumah sakit. Tempat itu seperti kamar kecil dari rumah kayu. Ada kain putih di wajahku, dan suara anak-anak bernyanyi lagi. Seseorang berbisik, "Selamat datang. Sekarang kamu pengurus di sini, karena kamu punya hutang pada kehidupan yang tak sempat kamu izinkan hidup." Saat orang-orang datang mencariku, bangunan panti itu tidak pernah ditemukan. Hutan itu kosong, seperti tidak pernah ada panti. Tidak ada koordinat, tidak ada yayasan Harapan Senja. Tapi salah satu pencari menemukan sesuatu di tanah. Sebuah kain putih kecil berlumur darah dan coretan. "Aku ingin punya ibu." Cerita ini benar-benar terjadi. Aku tidak tahu siapa yang menulis ini untuk kalian baca. Tapi jika kalian menemukan undangan panti asuhan saat matahari terbenam, jangan datang, jangan pernah datang. Karena ada anak-anak yang tidak ingin kamu pergi lagi. Jika kalian menyukai cerita-cerita ini, silakan like dan subscribe, lalu berikan komen kalian, beritahu kami cerita apa lagi yang perlu dibahas tuntas tentang mistis ini.